Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat jurnalistik yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, 7 perintah bagi seorang jurnalis. Yang kedua, 4 larangan bagi seorang jurnalis. Dan yang ketiga, 6 media jurnalistik. Kira-kira apa aja sih ayat yang bakalan kita bahas hari ini? Yuk simak terus. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Seperti yang tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, tugas seorang jurnalis adalah menyiarkan berita. Seperti yang tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastabitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Dan apabila kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Yang ketiga, tugas seorang jurnalis menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seperti yang tertuang di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, seorang jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nazimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kelima, seorang jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Seperti yang tertuang di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keenam, seorang jurnalis harus adil atau cover both sides dalam pemberitaan.
Seperti yang tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qultum fa'zilu walau kana za qurba wa bi'ahdillahi awfu. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tazakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Yang ketujuh, jurnalis harus selektif dalam menerima informasi seperti yang tertuang di dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hazahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Seperti yang tertuang di dalam surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laula idza sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? 2. Seorang jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijza minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang ketiga, seorang jurnalis dilarang menyiarkan berita perbuatan keji. Seperti yang tertuang di dalam surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 4. Seorang jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'asal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang pertama, kalam atau pena. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Alaq ayat 3-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah,
yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau pena. Yang kedua, midad atau tinta. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga, kirtos atau kertas. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat, sufuf atau lembaran kertas. Seperti yang tertulis di dalam surat An-Najm ayat 36 dan 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba' bima fi suhufim Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. 5. Rok atau lembaran tulisan, seperti yang tertuang di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 19-20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Yang artinya, tahukah kamu Illiyun itu? Yaitu kitab yang bertulis. Yang keenam, lau atau batu tulisan. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Sekian ayat-ayat jurnalistik yang kita bahas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.